Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So di update Bitcoin hari ini kita ngelihat progres yang cukup menarik sebetulnya ya pada pergerakan tadi malam. Jadi setelah 3 hari market US libur, begitu New York Session Open hari ini berbarengan dengan stock exchange yang juga aktif kembali, ada pergerakan yang cukup signifikan. High volatile, menarik, dan kelihatannya men-sweep liquidity cukup banyak teman-teman. Karena sebenarnya hari ini mungkin yang terlikuidasi lumayan signifikan ya dari sell side-nya. Dan salah satunya penyebabnya disebabkan oleh Grayscale juga tentunya ya, yang sempat membuat harga Bitcoin mengalami tertekan kembali. Jadi kalau saya cek di sini pada Arkham ya, kita ngelihat di sini Grayscale lagi-lagi ngirim kuantitas Bitcoin dan nominalnya itu cukup besar sebetulnya. Kalau kalian lihat di sini 505 Bitcoin, 300 Bitcoin, kemudian 289 Bitcoin, 34 Bitcoin, 634 Bitcoin, dan semuanya itu berlangsung atau terjadi pada jam session New York buka. Jadi 8 jam lalu dari sekarang teman-teman sekalian, dan itu harusnya berada di sekitaran jam 9:30-10-an lah ya. Jadi kita juga ngelihat progres pergerakan market pada saat jam tersebut itu cukup signifikan teman-teman sekalian. Jadi tadi saya sempat inform melalui grup Telegram juga, dan ini seru banget ya. Begitu jam 9 Bitcoin itu breakout tuh ya. Itu di pre-open ya, pre-market I mean. Jadi begitu menjelang New York Stock Exchange Open tuh ada aktivitas yang lumayan volatile. Namun di sini saya sampaikan sebab New York Stock Exchange itu open could be tricky ya. Jadi tetap antisipasi 21.30. Rupanya parties not ready yet, perlu hati-hati karena market New York juga udah libur 3 hari, jadi pasti ada pending order dan bisa bikin market mengalami volatilitas tinggi. Nah teman-teman, ini sebenarnya kondisi yang menurut saya cukup menarik ya. Saya tadi menyampaikan juga secara detail di sini, responding to a fake out yang terjadi di jam 9.10 tadi bisa jadi bagian dari liquidity sweep, karena ada skenario di mana sellers itu bisa masuk di market. Ya, nanti seperti apa sebenarnya patokannya sebenarnya datang dari sini sih teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dari segi price action ya, but before kita ngomongin price action, mungkin sedikit reminder sekali lagi buat teman-teman sekalian bahwa akhir pekan ini mungkin kita akan ada live stream karena The Real BTC Super Cycle yang terakhir saya update video Bitcoinnya ini udah direspon dengan cukup positif oleh teman-teman, dan ada lebih dari 800 likes button yang dipencet di sana. So thank you very much guys buat support kalian. Dan teman-teman sekalian, this week kita punya FOMC. Jadi seperti yang kemarin sempat saya infokan ya, bahwa di hari Kamis itu akan ada FOMC meeting minutes. Ini sifatnya berupa report, jadi nggak terlalu signifikan. Tapi di malam harinya, which is itu sekitaran jam 21.45 ya, di sini akan ada S&P Global, Manufacturing PMI, Composite PMI, dan Services PMI. Nah ini teman-teman, saya perlu ingatkan sekali lagi, ini perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Kalau kita ngelihat Bitcoin ya secara gambaran besar ya, ini kalau teman-teman yang tradingnya mungkin lihatnya 5 menit, 15 menit, kalian bakal ngeliat kayak wow. Padahal sebenarnya kalau kita zoom out ke 2 jam aja, technically kita nggak kemana-mana guys. Apalagi kalau kalian zoom out ke 1 hari. Ini dengan banjirnya tekanan jual dari Grayscale aja sebenarnya nggak memberikan pengaruh secara signifikan. Semenjak Genesis ngasih FAT baru ke market Bitcoin, dimana kita tahu Genesis akhirnya disetujui oleh hakim ya untuk mereka, maksudnya disetujui oleh court itu persidangan berarti teman-teman ya, untuk melikuidasi aset mereka dalam bentuk Grayscale Bitcoin shares ke market supaya mereka dapat fresh money mungkin untuk ngebayarkan biaya pilotnya mereka. Nothing happened ya. Only the first time kita ngelihat Bitcoin dump itu adalah setelah dia di announcement Bitcoin Spot ETF, which is tanggal 11 Januari 2024. Dan teman-teman sekalian, here's the first thing yang kita perlu pahami ya. Kalau misalkan mengacu pada cycle-cycle sebelumnya, biasanya pre-halving atau menjelang halving itu ada momen-momen di mana Bitcoin bisa mengalami koreksi atau ngedip teman-teman sekalian. Namun yang menjadi concern utama sekarang adalah kalau misalkan let's say this time terjadi, ini saya by the way gedein ya biar kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Let's say this time terjadi teman-teman sekalian dan market mengalami koreksi, ada something yang saya cukup bertanya-tanya soal
bagaimana reaksi dari para pelaku pasar, terutama dari sisi institusi BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan. Apakah mereka akan beli dan mempertahankan penurunan atau ya probably flash dump yang terjadi, atau kita akan melihat sesuatu yang sama dengan cycle-cycle sebelumnya. Artinya ketika harga terkoreksi, ya udah mereka juga diemin aja dulu sampai mereka dapat price yang lebih baik atau lebih murah lagi. Jadi ini memang menjadi sebuah misteri bagi kita semua. Sebab kenapa? Ya institusi baru bermain lebih kurangnya 1 bulanan sejak 11 Januari 2024. Potong libur, beberapa hari libur, ya of course ada seminggu lah ya lebih kurangnya kita potong, ya berarti benar baru 1 bulan atau 30 harian aktif mereka melakukan transaksi. Jadi timbul pertanyaan, if price Bitcoin dump ya, which means sebenarnya kalaupun sampai terjadi, saya nggak ada masalah sih ngelihat Bitcoin turun sampai 47.000 lah, atau bahkan 44.000 gitu ya. Kita mengacu pada resistance yang ada pada time frame weekly. Well, I think it's a very normal pullback, guys. Mengingat di overall trend itu bullish, jadi seperti yang saya sampaikan, bull trend itu atau uptrend itu ada yang namanya anak tangga ya, ada higher high, ada higher low, ada higher high, ada higher low. If price pullback even sampai 44.000, it's just a normal correction. Nah, pertanyaannya adalah ini institusi ketika melihat Bitcoin-nya, kita jangan ngomong 44.000 lah, walaupun kita tahu di sana bitnya banyak sekali teman-teman. But let's say Bitcoin balik sampai ke $50.000 aja ya, kalau kita ngelihat berdasarkan perspektif time frame hourly, $50.250 itu ada pada high point di sekitaran 13 Februari. What do you think, guys? Is it gonna be interesting? Ya, of course lah ya. Saya pikir buat bigger players atau buat big fund seperti BlackRock dan kawan-kawan juga mungkin akan coba untuk pertahankan harga tetap di atas level tersebut. Ya, but ya seperti yang tadi saya juga sampaikan, guys, if price of Bitcoin mengalami retracement atau koreksi, I don't think that's a problem, guys. Karena memang ya retracement itu dibutuhkan untuk market yang lebih healthy. Mengingat demand itu udah pasti adanya tidak di atas. Demand itu kecenderungan adanya di bawah, teman-teman. Ya, ketika someone missing out, saya nggak tahu fear of missing out itu lebih tinggi atau dia memiliki perasaan ikhlas untuk sabar sedikit menunggu hingga harga mengalami retracement. Jadi sebenarnya ada sebab juga. Walaupun tekanan jual yang terjadi diakibatkan oleh FAT atau Genesis yang melakukan penjualan ini semenjak court memberikan mereka istilahnya izin, tapi somehow Bitcoin juga tidak down secara signifikan. Even dengan kita ngelihat liquidity yang ada ya teman-teman sekalian, dimana sellers itu ada cukup tebal di kisaran range price 52.500, which is itu pretty normal, guys. Nah, yang sebenarnya menurut saya cukup menarik adalah ini kalau kita ngelihat dari skenario yang ada pada pergerakan time frame hourly-nya, seperti yang tadi saya bilang, ini sangat mudah untuk mengundang fresh sellers atau fresh retail investor atau retail trader untuk melakukan sell short. Which means kalau kita ngelihat, saya gunakan chart kosong ya teman-teman sekalian. Anda bisa lihat di sini. First things first, we have high point. Ya, high point yang terbentuk pada tanggal 15 Februari itu berupa wick aja. Kemudian kita lihat di sini pergerakan harga cenderung membentuk yang namanya channel, which means kita udah breakout dari channel. Lalu pada prosesnya saya cukup yakin orang yang melihat dari perspektif time frame 1 jam saja itu udah bisa langsung menyimpulkan bahwa alright, this is gonna be the double top. This is gonna be the rising wedge, it's a break and retest, which means harusnya harga turun lagi, maka mereka akan persiapan untuk melakukan sell short. Where's they gonna put their stop loss, guys? The first setup harusnya stop loss placement di atas rising wedge pattern atau di atas previous high, which is di sini, right? Ketika mereka set di sana, ternyata liquidity terjadi ya. Maksud saya market dibawa naik dulu, nge-sweep liquidity di atas, habis itu mengalami rejection signifikan, which means akan nge-trap bear yang ada
ketika dia melihat situasi ini, wah ini validasi nih, this is gonna be the validation ya. Mereka melakukan sell short by the first setup, which is hit by the stop loss. Habis itu mereka ngelihat, oke, bearish engulfing nih, ini kelihatannya, ini bener-bener nih, saya merasa ya, mixed feeling banget pasti as a retail traders atau retail investor, mereka akan berpandangan bahwa, oke, ini harga pullback, dia udah breakout, if break artinya kita akan pullback sampai kemana, probably di area demand, jadi mereka akan set limit biasanya, menggunakan jaring, pasang limit, set stop loss di bawah low point sebelumnya, and then boom, hit by beberapa candle saja pada time frame 1 jam. Lalu perasaan yang sama timbul kembali bahwa mereka berpikir, oke, ternyata ini double top loh, dibarengi dengan narrative fake out. Ini artinya liquidity sweep di atas dan harusnya sekarang harga turun ke bawah. Karena asumsi mereka di sini ini adalah support sebelumnya, which is mereka akan marking seperti ini dong, logically. Ya teman-teman sekalian, ini logikanya seperti ini. Mereka akan marking, ini support resistance. Kemudian mereka melihat secara bigger pictures ya, bahwa ini adalah resistance yang ideal untuk mereka melakukan sell short. Kemudian mereka ngelihat udah ada reversalnya. Oke, now I'm gonna set sell ya dengan probably stop loss di atas area resistance-nya atau di previous high ini, atau mungkin kalau buat mereka yang takut banget kena stop loss ya, stop loss-nya di atas banget gitu. Tapi ya kalian lihat risk reward-nya juga jadi nggak sebanding. Bayangin kalau segini aja risk reward-nya tuh 1/6 dibanding 1/2,5. Ini perbandingan yang sangat jauh sekali. Ya let's say ya mereka intinya melakukan sell short di sana. Ya ada order activated, set limit, kemudian mereka merasa oke, ini retestnya bagus banget nih, ini berarti saatnya kita sell short. Begitu di sell short, harganya dibablas naik ke atas. Jadi sweep lagi ke atas dan sekarang harga konsolidasi balik di tengah-tengah. Nah ini sebenarnya menjadi challenge ya buat teman-teman yang mungkin doyannya scalping. Ya, doyannya scalping ya, ini menjadi tantangan ketika Anda berada di dalam market yang sebenarnya hanya konsolidasi saja. Tapi di sisi yang lain, kita melihat bahwa ya, overall structure, overall trend sebenarnya masih bullish. Jadi kalau misalnya teman-teman berencana untuk melakukan sell short di market yang bullish, of course itu bisa menjadi tantangan sebetulnya. Karena Anda berusaha untuk menangkap di manakah topnya. Sama kayak ketika market lagi bearish atau lagi bear market 2022 ya, orang coba untuk nangkep bottomnya. Di 30.000 nih kayaknya, wah turun lagi. 25.000 nih kayaknya, wah turun lagi. 20.000 nih kayaknya, ya 10.000. Sampai akhirnya orang berpikir Bitcoin bakal balik ke 9.000. Ya, that's gonna be very very interesting kalau memang terjadi sampai seperti itu ya. Saya sudah pasti borong semuanya ya, karena itu di bawah 10.000 dan diskonnya dari 69.000. Itu udah murah banget teman-teman. Ya, dan sekarang kondisinya by progress saat ini ya saya rasa akan dengan normal sekali bagi orang-orang untuk menebak ini topnya di mana nih, ini topnya di mana nih. Jadi mereka berusaha untuk melakukan sell short, which is itu not very very recommended. Kecuali teman-teman memang scalping. Balik lagi konteksnya scalping, trading hanya untuk 15-30 menit. Dapat pergerakan $500 ya udah cukup gitu, exit gitu. Ya kan, nggak perlu ngarep sampai, istilahnya kalau kamu sell short di top ya jangan ngarep sampai bawah lagi gitu. Jangan ngarep sampai dia turun lagi bahkan lebih rendah hingga mencapai ke 44.000 yang tadi saya sampaikan ya. Ini adalah sebuah pertanyaan dan misteri besar bagi kita semua. Kita nggak pernah tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, sebab this cycle is very very different ya, dan kita tahu, kita udah bahas itu cukup panjang di penjelasan kemarin ya, the real Bitcoin super cycle, karena ya di situ terlihat cukup jelas lah bagaimana fundamental shifting dari Bitcoin yang tadi hanya dipegang oleh retail investor, sekarang sudah ada institusi yang bermain di sana, dan ini sangat terlihat cukup jelas, perbandingan yang sangat amat signifikan. So for now teman-teman sekalian, untuk menyimpulkan aja, Bitcoin intinya masih konsolidasi, masih di dalam inside bar, bahkan terbentuk yang namanya outside bar per hari ini. Harga create higher high, but at the same time dia create lower low juga dari previous low ini. Tapi secara body candle, dia balik lagi bermain di dalam range yang sama. Jadi kalau kita ngelihat pada time frame seperti 4 jam, ini teman-teman asumsinya adalah pergerakan ini hanya sebatas konsolidasi saja guys, di dalam range yang amat sangat terbatas. Di sisi lain,
Kalau teman-teman mungkin tipikal yang chart patternist banget ya, Anda bisa lihat bahwa there's a probability juga ini membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Which means apapun yang terjadi di sini ataupun di sini adalah bagian dari menurunkan atau proses menurunkan penumpang agar tidak terlalu berat bebannya, guys. Jadi begitu harga naik, ya udah semua udah balance. Sellers udah dibantai, buyers sudah dibantai. Now is the time untuk market istilahnya creating higher high and higher low lagi yang baru. Nah, itu sebenarnya ya yang possible terjadi di market saat ini saya lihat. But at this in the end, the overall movement ini adalah konsolidasi. Jadi teman-teman sebaiknya tidak terlalu banyak berasumsi market akan begini, market akan begitu. Much prefer untuk kita tunggu sampai ada konfirmasi yang lebih baik lagi dan lebih clear lagi di marketnya sendiri. Alright, so for now teman-teman sekalian, my own bias still bullish. Kalau kita pun ngelihat retracement seperti yang tadi saya jelaskan, it's very normal actually. Bahkan untuk spot trader ya teman-teman nggak perlu panik, kalian bisa keep barang sampai ngelewatin halving karena kita ngelihat something is bigger than us, atau dari yang apa kita bisa bayangkan ya teman-teman, itu terlihat lebih jelas lagi saat ini dengan apa yang ditunjukkan oleh data dan informasi selama beberapa minggu terakhir. Alright, so that's gonna be the update for Bitcoin today. Thank you very much guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video dan bisa mendapatkan informasi serta value yang menarik dari apa yang saya coba sampaikan. So God bless to you all, have a nice day to every one of you, sehat selalu dan tentunya banyak rezeki. Cheers guys, bye bye.